warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Taruna Madya Angkatan 55. Nama Rahma Yunarsi, STB 4351, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi pelindungan anak. Pelindungan anak adalah mata kuliah yang diampu oleh Taruna Madya pada semester ketiga. Pelindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari fisik, mental maupun sosialnya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Karena hak anak dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2, yaitu setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta anak berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Tujuan dari pelindungan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana. Dan yang kedua, agar memperhatikan kepentingan anak sebagai penerus bangsa. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana bukanlah anak yang jahat, tetapi melainkan anak yang tersesat dan membutuhkan bimbingan. Upaya pelindungan anak telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sudah mencakup keseluruhan pelindungan anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam proses hukum pada anak, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan anak yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Perlindungan anak juga dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan anak dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak mereka serta memberikan pelayanan terbaik kepada mereka di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat mampu menyadari mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan tanpa diskriminasi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 10 asas pembimbingan dan pelayanan anak. Yang pertama yaitu asas perlindungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar mampu menjadikan mereka untuk mengembangkan diri secara fisik, moral, spiritual, dan sosialnya. Yang kedua yaitu asas keadilan. Anak berhak memperoleh hak-haknya secara adil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga yaitu asas non-diskriminasi. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama baik yang ada di dalam dirinya maupun keluarganya. Yang keempat yaitu kepentingan terbaik anak, agar kepribadian anak tumbuh dengan
maksimal dan harmoni, maka untuk itu mereka harus memperoleh kasih sayang orang tuanya demi kepentingan terbaik anak tersebut. Yang kelima yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Mereka berhak mengungkapkan pendapat mereka baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Kita sebagai masyarakat harus dapat mendengarkan pendapat dari seorang anak. Yang keenam yaitu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Yang ketujuh yaitu pembinaan dan pembimbingan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dan ditempatkan di LPKA mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dari para petugas pemasyarakatan dan para pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Yang kedelapan yaitu proporsional. Dalam melakukan pembinaan harus dilakukan secara seimbang dan sebanding agar tujuan dari pemasyarakatan tersebut dapat tercapai. Yang kesembilan yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Dalam hal ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya melakukan diversi pada setiap semua proses peradilan, mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi melalui pendekatan restoratif justice. Dan yang ke-10 yaitu penghindaran pembalasan. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk pembalasan dan dalam bentuk-bentuk apapun yang melanggar HAM anak. Di dalam LPKA, anak yang menjalani pidana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi selama menjalani hukuman mereka. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak-haknya sebagai berikut. Di sini saya mencontohkan pelaksanaan hak-hak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Palembang. Yang pertama, anak didik pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Palembang menyediakan pendidikan dan pembimbingan keagamaan yang dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan. Proses pembimbingan dan pendidikan agama ini ditentukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, yaitu anak berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap anak meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Hak untuk mendapatkan perawatan jasmani sudah dilaksanakan dengan sangat baik di LPKA kelas 1 Palembang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pemasyarakatan di LPKA kelas 1 Palembang, beliau mengatakan bahwa di LPKA kelas 1 Palembang telah melakukan upaya perawatan jasmani dengan sangat baik. Untuk olahraga yaitu ada futsal, tenis meja, bola voli, dan bulu tangkis, dan juga senam. Sedangkan untuk rekreasi yaitu penayangan televisi ataupun penyelenggaraan kesenian yang dapat didatangkan dari luar lembaga pemasyarakatan. Hak yang ketiga adalah hak yang paling penting untuk anak didik pemasyarakatan, yaitu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini dilaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang bertugas di bidang pendidikan dan kebudayaan atau badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Program pendidikan dan pengajaran di LPKA kelas 1 Palembang sudah terlaksana dengan sangat baik. Kemenkumham melalui kantor wilayah Sumatera Selatan telah melakukan MOU dengan pemerintah kota Palembang untuk menyelenggarakan sekolah filial yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hak yang keempat adalah anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi narapidana.
tidak terkecuali untuk anak didik pemasyarakatan, yang juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di LPKA kelas 1 Palembang telah menyediakan fasilitas yang sudah memadai seperti poliklinik dan para dokter untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh anak didik pemasyarakatan, serta fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah cukup memadai. Hak yang kelima yaitu hak menyampaikan keluhan. Setiap anak didik pemasyarakatan mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan para petugas atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak anak didik pemasyarakatan. Keluhan tersebut disampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Hak anak yang keenam yaitu hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media. Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang sangat penting bagi seorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan anak didik pemasyarakatan. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di lembaga pemasyarakatan haruslah menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu anak berhak mendapatkan kunjungan. Anak didik pemasyarakatan mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga. Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga yang akan mengunjungi anak didik pemasyarakatan sehingga hak anak didik pemasyarakatan dapat terpenuhi. Di LPKA kelas 1 Palembang, hak kunjungan juga terus dijalankan walaupun dengan kondisi yang saat ini yaitu berada di kondisi pandemi COVID-19. Kunjungan dilakukan dengan cara kunjungan online atau secara video call. Keluarga dapat melihat anak didik pemasyarakatan melalui layar monitor yang akan diawasi oleh para petugas pemasyarakatan. Dan hak yang terakhir yang dapat diterima oleh anak didik pemasyarakatan yaitu hak mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hak tersebut diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah materi tentang pelindungan anak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.